Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, sahabat PI Network, sahabat petir. Abah mohon bantuan dan dukungannya. Setiap nanti menonton video Abah yang pertama atau yang belum subscribe, bantu Abah subscribe. Karena subscribe yang diberikan teman-teman sahabat Abah Safwan, yang diberikan oleh teman-teman sahabat petir, sangat berarti bagi Abah Safwan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Pi Network ya, di sini sama-sama kita lihat ya, ada 3 orang yang begitu luar biasa di Pi Network. Ketiga orang ini adalah sang pencipta Pi Network. Ya. Jadi yang berkulit hitam ini namanya Vincent McPhillips MBA. Beliau ini tamatan dari lulusan Stanford ya. Ini tahun 2018. Kemudian yang di tengahnya cewek cantik yang kita lihat di sini. Ini adalah Dr. Cheng Diu Fan ya. Tamatan 2015, sama-sama juga dari Universitas Stanford. Kemudian di sebelahnya ini adalah orang yang cukup kita kenal, Nicholas Kokalis ya. Beliau seorang doktor tamatan di tahun 2013. Ketiga orang ini adalah orang-orang pintar, orang-orang jenius yang bekerja sama menciptakan Pi Network. Kalau kita lihat perkembangan dari Bitcoin ya, ini sudah dipelajari, sudah dibahas oleh ketiga orang tersebut. Kemudian dari pengalaman-pengalaman Bitcoin, mereka menyimpulkan, mereka mempermudah. Kemudian mereka merumuskan bagaimana caranya perputaran cryptocurrency di Pi Network ini betul-betul keamanannya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat di akhir bulan Desember ini ya, banyak teman-teman penggali petir, penambang petir ya, euforia di mana-mana, mereka cukup bergembira, mereka cukup senang untuk menantikan bagaimana caranya agar Pi Network ini, Pi ini betul-betul berharga, Pi ini betul-betul mempunyai nilai. Di dalam penambangan, di dalam penggalian itu ada 4 struktur atau tingkatan atau 4 level. Jika ingin menambang sukses, jika ingin menambang yang lebih banyak lagi ya, kita lihat dulu kita ada di tingkatan yang mana. Ada di tingkat pioner, itu adalah orang-orang yang hanya melakukan penambangan petir. Ada di tingkat kontributor ya, yang ini mengendalikan teman-temannya. Ada di tingkat ambasador dan ada yang di tingkat node ya. Jadi semakin tinggi tingkatannya, maka semakin banyaklah hasil tambangannya. Kenapa? Kita tidak cukup saja menjadi seorang pioner ya, kita harus merekrut teman-teman kita. Ya, kita referral. Bagaimana di bawah kita jauh lebih banyak lagi. Orang-orang yang sudah tergabung di dalam kelompok kita melakukan lagi referral yang sama, menggali lagi ke bawah teman-teman yang lain untuk ikut serta. Maka kita sebagai ambasador atau sebagai node ya, ini akan memperoleh koin yang jauh lebih banyak lagi daripada pioner, kontributor dan ambasador ya. Kalau bisa kita di tingkatnya tingkat node ya. Tapi di tingkat kontributor atau ambasador itu sudah jauh lebih baik ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian dalam fase pertama itu adalah pengenalan untuk penambangan. Kemudian ada fase yang kedua. Fase kedua adalah testnet ya. Ini banyak dilakukan tes oleh tim core tadi. Apakah uang-uang yang sudah ditambang, apakah uang-uang yang sudah digali dikumpulkan oleh para pioner ini dapat mempengaruhi teman-teman komunitas? Apakah sudah dapat dihargain? Ini masih masuk fase 2. Apabila masuk fase 3 nanti, di fase 3 itu mainnet. Apabila sudah mainnet, maka nilai daripada mata uang Pi ini akan berharga. Nilai mata uang Pi ini sudah bisa ditentukan. Ini sekarang semua orang menunggu ya, semua menunggu. Hal ini tidak jauh bedanya dengan apa yang dirasakan teman-teman di Bitcoin dulu. Pada saat teman-teman penggalian di Bitcoin dulu, ini Bitcoin nggak ada nilainya.
Ini Bitcoin nggak ada harganya, tetapi orang nggak pernah berhenti menggali, dan mengumpulkan poin-poin daripada Bitcoin tersebut. Dan pernah terjadi suatu peristiwa, ada orang yang sudah melakukan penambangan, penggalian, ini dia punya koin sudah ratusan ribu, ya cukup banyak koin-koin yang dia kumpulkan. Kemudian pada saat itu memang harga daripada Bitcoin ini tidak seperti sekarang ini. Sehingga dia merasa koin-koin yang dia kumpulkan itu tidak ada harganya. Jadi karena dia anggap tidak ada harganya Bitcoin itu, dia anggap hal yang biasa. Kemudian ada suatu restoran ya pizza. Pada saat itu kalau nggak salah namanya Papa John ya. Papa John berani menerima koin daripada Bitcoin. Ya, siapapun yang mau berbelanja bisa menggunakan Bitcoin. Ini tidak tanggung-tanggung. Orang yang memegang koin yang cukup banyak tadi membelanjakan 2 pizza di Papa John dengan dia bayar 10.000 koin. Ini nggak tanggung-tanggung, dia bayar 10.000 koin. Apa yang terjadi? Kalau dinilai uang sekarang itu lebih dari 8 triliun. Apa nggak gila? Beli 2 potong pizza atau 2 lempengan pizza, dia bayar dengan 10.000 Bitcoin. Kalau dinilai sekarang itu lebih kurang 8 triliun. Apa nggak betul-betul gila ini orang? Tapi itulah terjadinya. Kalau kita berbicara tentang cryptocurrency, ini nggak main-main. Cryptocurrency, khususnya untuk tingkat dunia itu lebih kurang ada 1.600 jenis cryptocurrency yang beredar. Nah, siapa yang tidak diakuin, siapa yang tidak diminati, secara otomatis dia mati dengan sendirinya. Secara otomatis dia hangus dengan sendirinya. Kenapa? Tidak ada peminatnya dan tidak dihargai. Tetapi untuk kita di Pi Network ini, semakin hari semakin gencar, semakin hari semakin banyak orang yang percaya, dan semakin hari semakin banyak orang yang menggali untuk mengumpulkan Pi sebanyak-banyaknya. Jadi beda ya dengan cryptocurrency lainnya. Jadi setelah Bitcoin, sepertinya Pi Network ini menjadi primadona masyarakat dunia. Ini nggak main-main, ini serius. Dan di dalam bulan Desember 2021 akhir ini, orang sudah terlalu banyak pesta. Orang sudah terlalu banyak euforia, dan mengharapkan di 2022 nantinya ini, apa yang mereka impikan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan akan segera berhasil dan menjadi sebuah kenyataan. Makanya di luar ya, di Indonesia kita belum tahu pasti, tetapi untuk tingkat negara Asia, mereka selalu mengadakan pertemuan sesama peserta, ya, sesama penggali petir. Mereka bertemu, mereka membahas. Bahkan mereka membuat komunitas-komunitas tertentu dalam bentuk arisan dan lain sebagainya. Kenapa? Di tahun 2021 akhir ini, semua masyarakat dunia mengharapkan ini akan menjadi kenyataan. Apakah ini akan mundur? Bisa saja. Apakah bulan Januari, Februari, atau Maret? Kita lihat nanti. Yang menentukan ini kapan mulai di launchingnya tergantung daripada Cortem nantinya. Kita menunggu informasi akhir dari Cortem, karena informasi yang dari Cortem ini adalah informasi yang paling akurat. Kita tunggu bersama-sama, semoga apa yang kita impikan bisa segera tercapai dan terlaksana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.